Assalamualaikum. Hello all of my beloved students. How is it going? I hope you are feeling well. You'll be taking with me Miss Alfie in Alfie's course. Today's lesson we are going to learn about the new topic. But before we start this lesson, don't forget to like, comment, share, and subscribe this video because subscribe is free. Nah, supaya dengan kalian subscribe channel ini, Miss lebih rajin dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang useful for all of you. Okay, don't forget to subscribe. Okay, in this video we are going to learn about report text. Nah, di video kali ini kita bakal membahas text report. Nah, di sini Miss sudah membagi apa aja yang bakal kita pelajari. The first we are going to learn about definition, the second purpose, the third generic structure, and the last we are going to learn about language feature. And at the end I will show you an example of a report text. Okay, let's take a look for the first. Nah, definition. Okay, what is the definition of a report text? Okay, now a report text is a text that provides information about something. So, report text ini adalah teks yang menyediakan informasi tentang something, tentang sesuatu. Okay, next, purpose. Purpose ini adalah tujuan. Okay, what is the purpose of the report text? Okay, purpose-nya adalah to describe or to inform something in general. Nah, biasanya tujuan dari teks report itu hanya menggambarkan atau memberikan informasi tentang sesuatu secara umum. Nah, biasanya juga di teks report ini sudah termasuk ke teks saintifik, sudah ilmiah. Karena apa? Untuk menggambarkan sesuatu tersebut sudah berdasarkan research, penelitian, or observation, berdasarkan pengamatan. Nah, for example, misalkan we are going to describe about a flower. Nah, bunga sekarang yang lagi hits itu kan aglonema nih. Nah, jadi kita bisa menggambarkan aglonema tetapi berdasarkan research or observation. Maybe about size-nya atau about color or about shape, bentuknya. Nah, itu berdasarkan research or observation. Okay, next. We are going to talk about generic structure. Nah, struktur umum dari sebuah text report. Nah, struktur umum yang pertama adalah general classification. Nah, untuk struktur umum yang pertama adalah general classification. Oke, nah di sini kita stating classification of general aspect of thing which will be discussed in general. Nah, biasanya di general classification ini terdapat at the first paragraph, terdapat di paragraf pertama yang hanya menyatakan klasifikasi secara umum about thing which will be discussed, sesuatu yang akan dibahas. Jadi hanya memberikan gambaran secara umum aja apa yang bakal dibahas for the next paragraph, untuk paragraf selanjutnya. Okay, the next structure adalah description atau kita sebut sebagai deskripsi. Nah, di sini baru kita describing the thing which will be discussed in detail. Nah, disinilah mulai kita menggambarkan sesuatu tersebut dengan detail. Nah, detail itu secara terperinci. Okay, next we are going to talk about the language feature, tentang struktur bahasa yang sering kita gunakan dalam report text. Nah, the first kita sering menggunakan simple present tense. Nah, karena di simple present tense, do you remember what is simple present tense? Masih ingat kan apa itu simple present tense? Nah, simple present tense ini kan tenses yang kita gunakan untuk menyatakan habitual, kebiasaan, or bisa juga untuk fact, fakta. Nah, karena report ini merupakan berisikan informasi-informasi yang fakta, maka kita menggunakan simple present
tense. Nah, kalian masih ingat apa aja time yang bisa kita gunakan untuk simple present tense? Nah, bisa seperti time-nya itu often, sering, atau usually, biasanya, dan etc. Dan masih banyak yang lain ya time yang menunjukkan simple present tense. Nah, kemudian untuk verb-nya kita menggunakan verb one, or verb one plus s or es. Nah, bisa verb one saja atau bisa verb one plus s or es, depends on the subject, tergantung subjeknya ya. Next. Nah, di simple present tense for the nominal sentence we use is, aim, or are. Nah, the language feature, the second adalah pronoun. Kita di sini juga menggunakan pronoun seperti subjective pronoun, for example it, possessive pronoun its, and adjective pronoun it. Nah, ini juga sering kita gunakan dalam report text. The last, kita menggunakan technical term, artinya istilah-istilah teknis yang berhubungan dengan sesuatu yang dibahas tersebut. For example, we discuss about technology, it can be the technical termnya for LCD, liquid crystal display. Nah, this is the language feature of the report text. I'll show you an example of report text. Nah, di sini Miss memberikan contoh text report yang berhubungan dengan teknologi. Nah, teknologi ya. Nah, for example here about a laptop. Nah, take a look. That's the first paragraph. Do you still remember for the first paragraph we call as general classification. Nah, untuk paragraf pertama ini kita sebut general classification. Take a look the text. Nah, di sini ada a laptop is a kind of computer unit which has the same function as a PC or personal computer. Nah, di sini berdasarkan paragraf ini sudah jelas ya menyatakan bahwa ini hanyalah klasifikasi umum atau penjelasan umum tentang laptop. Nah, berdasarkan definition itu laptop itu sendiri. Nah, makanya yang disebut ini adalah general classification. Kita masih belum menemukan penjelasan atau deskripsi rinci tentang a laptop. Nah, the second paragraph. Nah, di sini baru kita temukan commonly this laptop has a weight ranging from 1 to 6 kilograms. Nah, ini sudah mulai kan penjelasan rinci tentang laptop. Nah, beratnya itu 1 sampai 6 kg. Nah, di sini sudah mulai jelas bahwa paragraf ini menjelaskan atau menggambarkan laptop itu secara rinci. Nah, this is we call as description. Next paragraph. Nah, di sini juga diberikan penjelasan a laptop has integrated with most of the typical components such as a desktop computers, for example a monitor, a keyboard, or bending device, a printing device, also known as a trackpad, speakers, and battery that has been nah ini juga kita sebut apa ini? Description, karena sudah menggambarkan laptop itu secara rinci. Nah, katanya di sini a laptop has integrated with most of the typical components. Nah, biasanya terintegrasi dengan beberapa komponen seperti a desktop computers, a monitor, a keyboard. Nah, jelas ya bahwa ini merupakan penjelasan atau gambarannya secara rinci. Nah, sama dengan ini. Nah, 10 inch to 17 inch. Nah, di sini juga terlihat ada penjelasan atau gambaran rinci. Nah, maka disebut sebagai description. Last, juga di sini juga description karena di sini terdapat penjelasan secara rinci. A laptop consumes energy more efficiently than a PC does. The device uses as a rechargeable battery as a source of electric energy. Nah, ini juga menjelaskan laptop itu berdasarkan penjelasan atau gambarannya secara rinci. Nah, I think that's all for today. I hope you can understand my explanation and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.